Oh man! No, that's... Oh man, it's me, it's Harold! I'm gonna move those roller skates! I'm doing it! Dancing like Madonna. Into the groove. Dancing like Madonna. Into the groove. Di perpustakaan, Harold meminta bantuan petugas bernama Gary untuk mencari alamat ayahnya. Namun karena Harold tidak tahu nama lengkap atau ciri-ciri ayahnya, Gary kesulitan menemukannya. Gary memberi ide agar Harold terbang menggunakan pesawat kecil dan menulis pesan di langit yang ditujukan untuk ayahnya. Gary mengira idenya hanyalah candaan, tapi Harold yang punya krayon ajaib benar-benar mewujudkannya. Gary yang mengintip dari balik jendela pun teringat buku Harold and the Purple Crayon dan menyadari bahwa pria tersebut adalah Harold dari buku tersebut. Harold dan teman-temannya sudah terbang di udara, dan Mel memberi ide untuk menuliskan nomor telepon ibunya agar ayah Harold bisa menghubungi mereka jika melihat pesan di langit. Setelah pesan ditulis, para kakek-kakek di seluruh kota mulai menelepon Tri mengira mereka adalah orang yang dicari. Sementara itu, Mel terlambat masuk kelas dan terlibat insiden dengan dua bocah pengganggu. You're late, Melvin. Where have you been, weirdo? Bro. What's the noise? What's going on? Ia dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Harold dan Rusa pergi ke swalayan tempat Tri bekerja. What? This place is next level! This place has everything! Tri menerima telepon dari sekolah tentang insiden Mel dan Harold, serta Rusa menawarkan diri untuk menggantikan pekerjaan Tri agar ia bisa ke sekolah. You take the boxes? It's a cake, right? Setelah Tri membawa pulang Mel, Harold dan Rusa merasa kelelahan dengan pekerjaan di swalayan. Mereka pun iseng dan menciptakan berbagai hal dengan krayon ungu, membuat swalayan menjadi kacau balau. This is it! I'm flying! This is fun, Mom! Saat Tri kembali, ia terkejut dengan kekacauan yang dibuat Harold. Manajer swalayan melihat Tri berbicara dengan Harold dan Rusa lalu memecat Tri. We're really sorry. Terry is a... Dalam perjalanan pulang, Harold merasa sedih melihat Tri yang kecewa. Untuk menghiburnya, Harold menciptakan sebuah piano. Setelah mengetahui jika Tri punya hobi bermain piano dan cukup lihai melakukannya, muncullah Gary yang sedari siang terus mencari keberadaannya. Ia mengaku mau membantu Harold menemukan ayahnya, yang padahal tujuan Gary sebenarnya adalah untuk merebut krayon tersebut dari tangan Harold. Gary pun menunjukkan buku berjudul Mereka Sendiri, di mana terdapat sebuah nama, yaitu Crockett Johnson, yang merupakan sang pembuat buku sekaligus ayah yang selama ini Harold cari. Tak lama muncullah si landak yang sedang berlari dikejar polisi setelah sebelumnya membuat kekacauan di restoran. Pada akhirnya pihak aparat menangkap mereka bertiga dengan tuduhan telah membuat kekacauan besar. Saat sedang dikurung, polisi memasukkan seorang tersangka baru yang akan satu sel bersama mereka. Di kesempatan itu, si Rusa diam-diam keluar untuk mengambil krayon ungu milik Harold sehingga mereka bisa kabur dari kantor polisi. Keesokan paginya di sekolah, Mel lagi-lagi diganggu oleh dua bocah yang kemarin mengurungnya di dalam ruangan kecil. Mel yang teringat dengan patahan krayon pemberian Harold langsung membuat seekor naga yang bisa berkamuflase persis seperti yang selama ini Mel bayangkan. Saat keluar, di situ sudah ada Harold dan kawan-kawan yang datang menjemput untuk mengajak Mel pergi ke rumah Crockett Johnson alias ayahnya. Dengan motor unik yang sudah Harold buat, mereka pun langsung berangkat menuju ke sana.
Setibanya di rumah Crockett Johnson alias penciptanya, Harold cukup terkejut saat mengetahui bahwa sosok penciptanya sudah lama wafat. It's like my dad. I'd be more than happy to give you a tour. No, that's okay.